Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai sifat-sifat dari operasi matriks. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sifat dari perkalian antar matriks. Ya. Nah, oh ya, terakhir juga saya akan membahas masalah perkalian matriks dengan skalar. Oke, buku yang digunakan adalah Elementary Linear Algebra, edisi ke-8, karya dari Ron Larson. Oke, ini adalah kalimat yang akan terus-menerus diulang ya. Jadi, jika diketahui matriks A, B, C, matriks-matriks ini punya ordo yang sesuai untuk operasi perkalian. Ingat ya aturan untuk perkalian ya. Maka berlaku pertama sifat asosiatif. Nah, dalam sifat asosiatif itu berlaku matriks A kali matriks B kali matriks C adalah sama dengan atau bisa dilakukan operasinya matriks B kali C dulu, kemudian kita kali matriks A dikalikan hasil dari matriks B kali C, atau matriks A kali B hasilnya dikalikan dengan matriks C. Nah, ini adalah contohnya, kita punya matriks seperti yang ada di sisi kanan sana, di seberang garis ya. Di sini akan digunakan untuk perhitungannya ya. Jadi misalnya kita mengalikan matriks B dan C lebih dulu, kemudian kita kalikan dengan matriks A ya. Perhatikan, dalam perkalian matriks, urutan itu berpengaruh ya. Jadi tidak sama ya kalau kita kalikan B kali C kali A, beda. Oke, mari kita lihat di sini. Jadi kita kalikan dulu B dan C, kemudian hasilnya kita kalikan dengan lakukan perkalian dengan matriks A ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau Anda lihat ya, jadi kita lakukan perkalian dulu, maka di sini ya, ini adalah operasi dari perkalian dengan antara matriks B dan matriks C, hasilnya adalah seperti ini. Nah, matriks B dan matriks C menghasilkan sebuah matriks baru yang elemen-elemennya adalah 3, 8, negatif, 7, dan 2. Kita lakukan perkalian A dari matriks A dengan matriks yang ini, hasil kali dari matriks B dan C. Maka didapatkan hasil seperti yang ada di bawah, 17, 4, 13, dan 14. Mari kita lihat. Saya menuliskan hasil dari perkalian matriks A dengan hasil dari perkalian matriks B dan C di bawah ya. Kemudian kita lihat bagaimana jika A dan B kita kalikan, baru kita kalikan dengan matriks C. Urutan operasinya berbeda. Tetapi ingat, urutan matriksnya itu tetap ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Dan ternyata hasilnya yang didapat adalah sama. Oke, memang saya tidak akan menjelaskan lebih panjang di sini ya, karena hasilnya bisa Anda lihat di sini. Silakan pause video ini jika ada bagian-bagian yang Anda rasa perlu Anda cerna terlebih dahulu. Lihatlah bagian-bagian hasil dari kali ini ya, hasil perkalian ini. Dijumlahkan bagaimana ya, dan silakan Anda ikuti dan Anda bisa buktikan sendiri. Selanjutnya kita masuk pada sifat distributif dari perkalian matriks. Di sini ada dua sifat distributif dari perkalian matriks, yaitu distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ini adalah sifat distributif ya. Jadi, apabila kita mengalihkan sebuah matriks dengan dua buah matriks yang dijumlahkan, seperti yang di atas itu ya, misalnya jadi matriks A kita kalikan dengan penyumlahan dari matriks B dan matriks C. Itu akan sama dengan apabila kita jumlahkan matriks A dan B, hasilnya kita kalikan dengan matriks maaf. Konsepnya jadi keliru ya. Jadi matriks A dikali hasil dari B tambah C itu adalah sama dengan apabila kita kalikan matriks A dan B ditambah perkalian dari matriks A dan C. Kemudian di bawahnya ini adalah sifat distributif yang lainnya juga adalah di mana jika kita menjumlahkan A dan B, kemudian kita kalikan dengan C, itu adalah sama dengan apabila kita mengalihkan matriks A dan C dijumlahkan dengan perkalian dari matriks B dan C. Ya. Nah, sifat distributif kiri adalah yang di atas tadi ya, distributif kiri adalah sifat distributif yang pertama yang akan kita lihat dalam video ini.
Nah, misalnya ada 3 buah matriks seperti yang ada di sisi kanan. Kemudian kita lihat bagaimana pertama A dikali penjumlahan dari B dan C. Nah, jika kita menjumlahkan B dan C, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi matriksnya adalah negatif 1 tambah 0 ya, seperti penjumlahan matriks biasa. Kemudian hasilnya adalah negatif 1, 1, 4, dan negatif 2. Itu nanti atau kita lakukan perkalian ya, perkalian dengan matriks A ya. Tapi matriks A tetap di sebelah sana, tidak pindah ke sini. Kalau pindah ke sini kan beda ya. Nah, dan tidak boleh karena ini ordonya 2 kali 2, yang sana adalah 3 kali 2 ya. 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 bisa, tetapi 2 kali 2 tidak bisa dikalikan dengan 3 kali 2 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, yang A kali B tambah A kali C. Nah, jadi kita mengalikan matriks A dengan matriks B, kemudian kita jumlahkan dengan hasil dari perkalian matriks A kali matriks C. Nah, jadi dia menjadi seperti ini ya. Dan ternyata kalau kita lihat hasilnya sama dengan apabila kita menjumlahkan terlebih dahulu matriks B dan matriks C, baru kita melakukan perkalian dari matriks A dengan hasil penjumlahan tersebut. Oke, nah sifat distributif kanan adalah matriks yang akan dikalikan itu ada di sisi kanan ya. Jadi A tambah B kemudian dikali C. Nah, di sini kita lihat sifatnya itu adalah apabila penjumlahan dikalikan satu matriks adalah sama dengan apabila matriks pertama dikalikan matriks yang jadi matriks A kali C tambah matriks B kali C. Nah, yang pertama matriks A tambah B kemudian dikalikan dengan C ya. Kita lihat di sini didapatkan matriks 2, 4, 3, negatif 2, negatif 8, dan negatif 10. Oke. Sekarang kita bandingkan apabila kita melakukan perkalian dan kita jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya sama. Meskipun pada langkah-langkah yang ada di tengahnya itu bisa saja berbeda, tetapi hasil akhirnya kita lihat sama. Ya. Nah, maka ternyata berlaku A tambah B, kemudian dikali C, itu sama dengan A kali C tambah B kali C. Yang ketiga adalah sifat asosiatif pada perkalian matriks dengan skalar. Nah, jadi matriks yang dikalikan kemudian dikalikan dengan skalar, ya. Ada 3 di sini ya. Pertama, matriksnya dikalikan dulu baru kita kalikan dengan skalar, atau matriks pertama skalar dikali matriks pertama baru hasilnya dikalikan dengan matriks kedua, atau yang ketiga, matriks pertama itu dikalikan dengan hasil dari perkalian antara skalar dan matriks kedua. Nah, kita lihat pertama adalah bentuk dari C kali A kali B ya. Matriks A kali B. Matriks A kali matriks B. Nah, jika C sama dengan 2, matriks A dan B bisa kita lihat di sana, maka diperoleh 2 kali perkalian antara matriks A dan B, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini akan sama apabila kita lakukan perkalian antara C dan matriks A, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks B. Dan hasilnya pun akan sama apabila kita lakukan perkalian antara matriks A dikalikan dengan hasil kali antara matriks B dengan skalar ya. Tidak ada matriks C ya, C itu skalar di sini ya. Nah, hasilnya adalah sama. Jadi ketiga bentuk ini menghasilkan hasil yang sama. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.